ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat semuanya? Kak sehat? Baik. Kenapa Mas Satria tuh nggak sehat Mas Satria? Allahu Akbar. Sehat semuanya ya. Tadi siapa ya? Mas Satria tadi nggak sehat. Kenapa Mas Satria? Sakit Mas Satria? Mas Satria? Oke, teman-teman, diingatkan lagi sama Ustazah ya. Ketika kita melakukan pembelajaran, ketika ada ustazahnya menanyakan sesuatu ke kalian atau menerangkan materi, itu diusahakan. Jangan main chat atau di-remove sama ustazah. Ya, harus sopan. Ya, SOP-nya diterapkan ya. Tertib, memperhatikan. Ya, mau di-remove atau tetap di dalam Zoom. Kalau tetap di dalam Zoom, menerima materi dari ustazah, silakan disimak baik-baik. Jangan main chat. Ya, Mas Atar, Mas Faro, ingat. Jangan main chat ya. Main chat, jika diizinkan sama ustazah untuk menggunakan chat, diskusi pembelajaran. Bukan untuk mainan. Oke, perhatikan semuanya. Nggak cuma anak-anak tadi yang bermain chat, tapi kalian semuanya ya, diperhatikan. Jangan main chat. Diperhatikan ustazah. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Agar dimudahkan dalam menerima materi hari ini dan bisa untuk mengerjakan tugas-tugasnya hari ini ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ayo, siapa yang mau memimpin berdoa? Loh, kok nggak ada ya? Siapa ya ini? Dari 4A siapa? 4B, 4C? Ayo, siapa yang mau memimpin? Oke, Mbak Kuina. Oke, Mbak Kuina silakan untuk memimpin berdoa, Mbak Kuina. Doa sebelum belajar, doa diberi kemudahan ya, Mbak ya. Kita berdoa. Silakan dinyalakan kameranya ya. Kita berdoa teman-teman, tangannya. Silakan Mbak Krina. Ya Rabba wa bil Nabi Muhammad Rabbi zidni Nabi dan Rasulku tambahkanlah ilmu pengetahuan dan pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepada Doa di kemudahan. Allah Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita dimudahkan ya teman-teman dalam pembelajaran hari ini ya. Dalam pembelajaran hari ini semoga sinyalnya bersahabat ya teman-teman. Di rumah kalian mendung atau panas ya? Cuacanya gelap. kok hitam enggak hitam cuma Hisham sama Queen aja. mendung banget. Itu mungkin sinyalnya Mbak Zara ya. Sinyalnya di Mbak Zara, sinyal wifi-nya atau wifi-nya lagi error, silakan di restart dulu ya Mbak ya wifi-nya ya. Oke, yang lainnya bagaimana? Kelihatan ya?
Baik, lancar 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 banget. ya, Mas Hisham lancar sekali ya. Oke, baik. Kita mulai saja ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, kemarin waktu sama Ustazah, kalian sudah belajar tentang apa saja sih? Ada yang masih ingat? Karya seni rupa tempel. Iya, karya seni rupa tempel. Fiksi. Cerita fiksi. Montase, mozaik, kolase, cerita fiksi. Ada yang masih ingat cerita? Berbagai bahan yang ada di Udah izin keluar dulu bentar ya. Ustaz. Ya, Enggak, udah. oke. Cerita fiksi teknik apa ya? Ada yang masih ingat cerita fiksi? Apa itu cerita fiksi? buatan. Iya, cerita buatan. Yang ada lagi? Buatan. Ada lagi? Yang tidak nyata. Ya, yang tidak nyata. Dongeng. Terus? Tidak jalan. Legenda. Legenda, macam-macamnya itu ada legenda, juga Novel. novel, sage, mitos. Oke, cerita fiksi itu adalah cerita karangan ya teman-teman ya. Cerita hayalan, tidak nyata ya. Oke, macam-macam jenis-jenis cerita fiksi. Kemarin ada apa saja? Jenaka. Novel, ada legenda, ada mitos ya, ada sage, ada cerita pendek, ada novel dan ada lain ya, ada masih banyak juga ya teman-teman ya. Oke, Ustazah izin share screen ya teman-teman, melanjutkan pembelajaran hari ini. Sudah kelihatan share screen Ustazah? Nah. Amanat adalah pesantren nilai-nilai. Iya. Ya, sudah kelihatan semuanya? Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik yang ada di dalam cerita fiksi. Nah, di dalam cerita fiksi itu ada bagian-bagiannya ya teman-teman. Ada unsur-unsur intrinsiknya. Nah, ada unsur intrinsik, cerita fiksi dan karya montase. Karya montase kemarin apa? Ada yang masih ingat? Apa itu karya montase? Montase adalah karya seni tempel yang menggabungkan berbagai potongan dari beberapa yang sehingga menghasilkan karya seni baru. Bahan yang karya seni yang menghasilkan karya montase itu gabungan dari beberapa gambar ya teman-teman ya. Gabungan dari beberapa gambar yang membentuk suatu karya seni baru. Ya. Biasanya bahannya itu didapat dari komik, majalah, ya, atau print out gambar juga. Oke, Mas Yusuf ini aktif sekali ya, pinter ya Mas Yusuf ya, selalu mencatat ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar apa saja ini teman-teman? Ada yang masih ingat? Oke, dari gambar ini ya waalaikumsalam. Nah, dari gambar yang ada di layar kalian itu merupakan contoh dari cerita fiksi ya teman-teman. Ada legenda Nyi Roro Kidul, ada cerita kelinci, fabel ya, cerita fabel, kelinci dan kura-kura. Kemudian ada cerita Roro Jonggrang yang berasal dari Yogyakarta. Kemarin cerita Roro Jonggrang itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Yang pernah diceritakan sama Ustazah kemarin? Roro Jonggrang. Kalau nggak salah batu-batu gitu ya Usi. Batu-batu membuat 1000 candi. Membuat 1000 candi. Kalau cerita Nyi Roro Kidul itu bagaimana ya? Ada yang sudah ada yang tahu? Pantai Selatan Mas Yusuf, bukan pantai utara. Iya, legenda Nyi Roro Kidul itu ada pantai selatan ya, pantai orang lewatin pantai ini selatan. itu nanti gitu katanya.
Bagaimana Mas Yusuf kalau ada yang memakai baju hijau apa? Katanya legendanya itu nanti langsung diseret ke laut, Us, katanya. Katanya. Iya, Us, diseret ke Katanya laut. jangan katanya ya. Di itu Katanya dibaca sih dulu begitu, ceritanya, Us. jangan katanya ya. Oke. Di TV. Cerita fiksi tadi. Kalau dongeng kelinci dan kalau cerita kelinci dan kura-kura itu termasuk dalam cerita apa ya? Ada yang masih ingat? Fabel. Cerita fabel adalah ayo. Hewan yang bisa melakukan kehidupan seperti manusia. Ya, cerita fabel itu cerita yang Adalah cerita hewan yang cerita bersifat hewan manusia. cerita hewan yang bersifat seperti manusia. Ya, contohnya cerita kelinci dan kura-kura. Ada kancil dan buaya, ya. Kancil dan Kelinci dan kura-kura itu balapan, seingat aku. iya, Nanti di tengah perjalanan, kelinci tidur, kura-kura diam-diam, menuju ke garis finish menang. Semut dan belalang. semut dan belalang juga ada ya. Dan di buku kalian juga ada banyak teman-teman ya. Oke, Ustazah lanjutkan cerita fiksi. Nah, Ustazah mau review lagi ya. Cerita fiksi, cerita yang berdasarkan imajinasi atau khayalan. Khayalan seseorang, bukan nyata. Ceritanya itu bukan nyata ya teman-teman ya. Berarti karangan yang berasal dari imajinasi atau khayalan seseorang. Ceritanya itu dari imajinasinya siapa, Us? Imajinasinya orang-orang terdahulu ya, si pembuat cerita gitu. Jadi imajinasi Ya. Kemarin kan sudah dijelaskan sama Ustazah ya untuk cerita fiksi, di pengertian cerita fiksi ini. Cerita yang berdasarkan imajinasi atau khayalan, bukan kenyataan. Berarti ceritanya itu hayalan, imajinasi saja ya, nggak asli ceritanya ya. Oke, sudah selesai. Oke. Yang lainnya sudah paham untuk cerita fiksi, pengertian cerita fiksi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, beneran. Nanti bisa mengerjakan soal-soalnya, Insya Allah. latihan-latihannya. Insya Allah bisa. Pokoknya bukan matematika, Us, aku paham. Insya Allah. Loh, kok gitu? Siapa tadi? Loh, beneran ya? Loh. Oke, Ustazah lanjut. Unsur intrinsik. Oke, Ustazah lanjutkan lagi. Unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita merupakan unsur pembangun ya, unsur pembangun dalam suatu cerita. Unsur pembangun yang membangun cerita yang dari dalam, unsur yang ada di dalam suatu cerita ya teman-teman ya. Oke, unsur intrinsik. Intrinsik itu apa, Us? Intrinsik itu Lah, Us. unsur yang ada di dalam cerita. In itu ada di dalam ya, Unsur berarti ya. pembangun itu apa? Unsur pembangun, unsur yang membangun itu yang ada dalam suatu cerita itu kan misalnya kemarin kan sudah dijelaskan sekilas sama Ustazah. Ayo, pembangun itu berarti Cuman sekilas, Us. Nggak ditamat. iya, berarti pembangun itu yang ada dalam suatu cerita, berarti ada unsur intrinsiknya, berarti yang akan membentuk suatu cerita. Oke, Ustazah. Oke, unsur intrinsik cerita ada 7 ya teman-teman ya. Ingat, unsur intrinsik sebuah cerita itu ada 7. Ada gangguan lewat. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, penokohan. Yang keempat, latar. Yang kelima, alur. 6, sudut pandang. Dan ketujuh adalah amanat. Nah, kemarin sudah dibahas, kemarin yang waktu sekilas itu sama Ustazah, yang di pertemuan pertama kemarin itu kan ada tema tokoh, kemudian latar, alur, dan amanat ya. Sekarang ada sudut pandangnya juga, ada penokohan juga. Sudut pandang? Iya. Nanti dijelaskan lagi sama Ustazah ya. Oke. Ya, selesai. Ustazah lanjut ya.
Dari sini ada yang ditanyakan? Iya. Ayo, ada yang tanya? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan dilanjutkan sama Ustazah ya. Oke, yang pertama adalah tema ya, teman-teman ya. Tema adalah ide dasar yang menjadi permasalahan yang mendasari isi sebuah cerita. Ide dasar, idenya, ide gagasan pokoknya, inti dari sebuah cerita ya teman-teman ya. Oke. Untuk tema itu bersifat tersirat, artinya kita harus membaca dulu cerita secara keseluruhan ya. Kalau kita mau menentukan unsur intrinsik yang pertama temanya, kita harus membaca dulu seluruh cerita tersebut. Agar apa? Agar kita mendapatkan atau memahami temanya. Intinya itu, artinya itu mendapatkan inti dari sebuah ceritanya, ya, gagasan pokoknya, intinya, ya. Oke, dari sini dari tema ini. Sudah paham? Ada yang apakah ada yang belum paham untuk temanya? Tema itu ide dasarnya, ide pokok suatu pada suatu cerita. Tersirat itu apa, Tersirat ini artinya kita harus membaca cerita seluruhnya, kita harus paham seluruhnya, baru kita akan tahu tema dari cerita tersebut. Sifat tersirat itu artinya kita harus membaca cerita secara keseluruhan ya Mas Yusuf. Oke, nanti ini dikirim ke grup tahu. Iya, nanti materi PPT-nya akan dikirim Ustazah di grup ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, Ustazah lanjutkan ya kalau tidak tanya ya. Oke. Yang kedua teman-teman, ada tokoh. Tokoh ya, bukan toko. Tokoh bacanya, tokoh, bukan toko. Kalau toko itu tempat orang jualan ya teman-teman. Aku suka toko atau biasanya. Oke. Suara us. Ada suara ya. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Tokoh, ya. Yang kedua adalah tokoh, bukan toko ya. Tokoh kita bacanya. Tokoh adalah orang yang diceritakan atau karakter yang terlibat dalam sebuah cerita. Orang yang diceritakan, tokohnya, pelakunya. Iya. Tokoh utama, Boboiboy, Upin Ipin. Itu kartun ya Mas Aga ya, Boboiboy ya, Upin Ipin itu ya. SpongeBob. Ya, SpongeBob, Patrick gitu. Nah, teman-teman, oke. Lanjut lagi ya. Di dalam sebuah cerita itu pastinya terdapat tokohnya, orang yang akan diceritakan, ya teman-teman ya. Dan di dalam tokoh itu, di dalam sebuah cerita itu terdapat tokoh, hanya terdapat tokoh berdasarkan keterlibatannya. Maksudnya keterlibatan itu kan ada yang biasanya di dalam cerita kalian membaca cerita itu, ya membaca sebuah cerita itu kan ada yang sering dibicarakan atau ada yang hanya sekilas gitu saja ya teman-teman. Oke, ya, berdasarkan keterlibatannya tokoh dibagi menjadi dua ya. Ada tokoh utama dan tokoh pembantu ya. Tokoh utama ada yang tahu. Tokoh pembantu. Tokoh utama itu yang bagaimana? Tokoh utama adalah ada yang tahu tokoh utama itu. Ayo. Tokoh yang pertama kali dilihatkan dalam video atau sebuah cerita. Iya. Tokoh yang paling sering diceritakan. Terus kalau tokoh pembantu? Ayo, apa? Tokoh pembantu. Tokoh yang hanya membantu. Tokoh yang membantu. Bukan tokoh yang jadi pembantu ya. Bukan tokoh yang jadi inem itu bukan tokoh yang menjadi pembantu pas waktu di cerita-cerita TV televisi itu bukan ya. Tapi tokoh pembantu itu tokoh yang diceritakan hanya sekilas saja ya teman-teman ya. Contohnya di kartun
Di kartun Upin Ipin itu, tokoh pembantunya itu kan ada siapa? Ayo, ada Tok Dalang, terus ada Tok Atong. Pembantunya itu jadi Nah, Uncle Uncle Atong, yo, gitu. Uncle Mutu. Uncle Mutu itu tokoh pembantu ya. Keluarnya itu hanya sekilas-sekilas saja. Abang Saleh. Oh. Iya, Abang Saleh itu termasuk tokoh pembantu karena hanya sekilas. Ya, keluarnya. Yang menjadi tokoh utama di serial Upin Ipin siapa? Upin dan Ipin. Upin Ipin ya. Ya, Yang sering muncul ya, pembantu Us. tadi Uncle Atong, Tok Dalang, Uncle Mutu, Kak Saad ya. Itu. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Nah, Sama ini Badroh, Us itu jarang banget. berdasarkan keterlibatan. Kalau tokoh utama, tokoh yang mendominasi cerita. Nah, tokoh yang sering disebutkan. Ya, tadi kan kalian sudah mengenal ya. Tokoh utamanya dari serial Upin Ipin itu kan pastinya Upin Ipin. Karena dia yang sering muncul ya, teman-teman, yang menjadi tokoh utamanya ya, yang diceritakan. Ya iyalah, nama serial kartunnya aja Upin Ipin. Iya, bener banget. Rasanya kayak enak, Us. Kalau Kak Ref itu utama apa pembantu, Us? Enak dari toko utama. Tokoh pembantu itu terus kan hanya itu ya. Yang serial utamanya kan Upin Ipin Kalau ya. apa? Kalau apa? Opa juga pembantu juga kan hanya sekilas-sekilas ya. Sada, dulu pas aku mancing Apa itu, ya Duseo? Opa, Sada. Apa? Bersama kelas Mas Raffi itu loh, Sada. Kelas 6. Itu bilangnya opa-opa Korea, Sada. Opa-opa Korea. Kok opa-opa Korea? Oh gitu Mbak Alia. Gini itu apa Mbak Alia maksudnya Mbak Alia? Oke Ustazah Aku lanjutkan jadi ya. ingat apa Upin Ipin dan teman-temannya pertama kali masuk TK itu, Us. Ngompol. Oke Ustazah lanjutkan ya. Perasaan Upin Ipin lah filmnya udah rada lama ya, Us. Tapi kok nggak besar-besar ya, Us? Ya nggak tahu ya. Iya betul. Iya, Masih TK. sama badannya kok kecil aja, Sada. Katanya Upin Ipin itu Kalian selamanya. lanjutin ya cerita Upin Ipinnya ya. Upin Ipinnya. Oke, nanti kalian yang membuat cerita melanjutkan Upin Ipin yang besar ya. Kalian Itu buat yang Upin kartunnya ya. rambutnya teman-teman. cuma satu, Us. Mm-mm. Satu helai. Rambutnya kalau besarnya nggak lucu, Us. Oke. Oke, kembali ke pembahasan Apa-apanya. utama ya, teman-teman ya. Kita lupakan kartun Upin Ipinnya. Kita lanjutkan di tokoh utama dan tokoh pembantu ya. Tokoh utama tadi tokoh yang mendominasi cerita ya. Tokoh yang sering disebutkan, yang sering muncul dalam sebuah cerita. Nah, terus kalau tokoh pembantu, tokoh yang melengkapi cerita. Tokoh pembantu hanya muncul sekali atau beberapa kali saja ya, beda sama tokoh utama kan ya tokoh yang sering. Kalau pembantu itu hanya beberapa saja atau muncul sekali gitu, teman-teman. Dari tokoh berdasarkan keterlibatan ini dari tokoh utama, tokoh pembantu, ini ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung mengenai tokoh dalam sebuah cerita, tokoh utama dan tokoh pembantu. Ya, sudah paham semuanya ya. Seperti tadi contohnya di kartun Upin Ipin itu ya. Tokoh utamanya pasti Upin Ipin atau di kartun SpongeBob, tokoh utamanya pasti SpongeBob ya. Boboiboy juga dan lain sebagainya. Oke, Ustazah lanjut lagi. Nah, yang kedua adalah tokoh berdasarkan perannya ya, teman-teman. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh yang baik hati. Kemudian tokoh antagonis, tokoh yang jahat. Kebalikan ya, teman-teman. Tokoh protagonis, tokoh yang berperan sebagai Tokoh protagonis itu apa? Boboiboy. Tokoh antagonis itu Adudu. Adudu. Ustazah nggak ngerti Adudu. Adudu itu penjahat, Us. Oh iya, Adudu itu penjahat ya. Kalau di serial Spiderman itu
Kalau di serial Spider-Man itu Spider-Man itu termasuk protagonis atau antagonis ya teman-teman? Protagonis. 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 Venom antagonis. Venom. Aduh, malah nggak ngerti Ustazah kayak gitu. Oh, soalnya kan berlawanan. Iya, berlawanan ya, kebalikan ya. Antagonis. Antagonis. Oke, tokoh protagonis itu tokoh yang baik hati. Diingat ya teman-teman ya. Protagonis, pro berarti baik. Ya, antagonis berarti Ustazah, pro jahat. itu bukan baik, Us. Pro itu profesional. Oh, profesional. Itu kelanjutannya, Mas Aga. Protagonis. Protagonis artinya baik. Tokoh yang baik. Di dalam sebuah cerita itu kan ada tokoh-tokohnya. Tokoh Kalau yang bersikap Anta, baik, Itu gitu. bukan Ada yang Unta, tapi jahat. Anta siapa? Anta, kamu kan? Anta, kamu. Iya. Kalau antum. Ya, nanti Anta belajar bahasa itu Arab sama kucingnya Ustaz Nasrul ya. Ustazah. Ustazah itu. Sekarang terus belajar bahasa Indonesianya sama Ustazah. Oke. Nah, tokoh protagonis, ingat, tokoh yang baik hati ya. Mempunyai nilai ideal bagi pembacanya ya, selalu memberikan atau mengamalkan nilai ideal, nilai kebaikan. Protagonis, pencuri Ya. antagonis. Betul Mas Aga. Nanti kalian kalau membaca sebuah cerita pasti kalian akan menemukan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Nah, ya, di Obat cerita ini. protagonis, virus antagonis. Oh, virus ya, virus corona ya, antagonis ya teman-teman ya. Doain saja, kita selalu berdoa di dalam setelah sholat, semoga virus coronanya biar cepat hilang ya. Biar kita segera pulang ke Cina, Mas Yisyam. Beliin tiketnya Mas Yisyam biar pulang coronanya, ya Mas Yisyam. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman untuk tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tidak ada, Ustazah. Tidak ya, sudah paham ya? Terus masih aku catat tinggal sedikit lagi. Apa? Ya, nanti dikirim sama Ustazah, Mas. Tuh. Oke, Ustazah lagi. Dan tadi yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh, dan yang ketiga adalah penokohan. Nah, penokohan beda ya sama tokoh ya. Merupakan suatu tokoh baik dari segi fisik, watak ataupun tingkah Penokohan lakunya. adalah penggambaran suatu tokoh baik dari segi fisik, watak ataupun tingkah laku. Biasanya itu penokohan itu menunjukkan sifat fisiknya itu gagah berani. Contohnya ya, gagah berani, bijaksana, bertanggung jawab, jujur, gitu. Seperti itu ya teman-teman. Wataknya itu kan jujur, gitu. Menyebutkan watak itu jujur. Terus kalau menyebutkan segi fisik itu gagah, ya. Wataknya juga berani, tingkah lakunya itu sopan. Itu ya penokohannya. Dalam sebuah cerita itu kan pasti, kalau cerita Ciung Wanara kemarin, tuh raja yang jahat, kemudian ada yang Ciung Wanara yang gagah, yang berani. Penokohan itu berarti enggak peduli baik atau jahatnya berarti. Iya, Cuma menyebutkan menaklukkan. wataknya, sifatnya, sifat tidak menyebutkan Aduh, lawan boboiboy. Boboiboy itu gagah atau enggak ya? Kan cebol. Ayo. Tapi punya kuasa, Us. Masya Allah, kuasa apa? Sudah diperbarui, Us. Masa biasanya itu lihatnya itu Masya and the Bear. Terus. Masya Allah, Oke, dari penokohan ini ada yang ditanyakan, diperhatikan ya, tokoh dan penokohan itu berbeda ya. Itu lucu banget, Us. Bukannya masa itu harusnya takut kepada beruang, tapi kok malah salah. Balik ya. Apa, Terus? Oke, Ustazah lanjutkan ya. Untuk penokohan itu, kita biasanya itu disuruh untuk biasanya disebutkan untuk segi fisiknya.
Tokoh yang Kita kok baik. bisa tahu bahasa manusia gitu kan, Us? Namanya juga kartun Mas Aka ya. Biar kalian suka ya untuk menghibur ya teman-teman ya. Menghibur kalian di kala waktunya. Daripada lihat-lihat yang nggak penting mending lihat kartun ya. Oke, untuk nggak cebol lagi, Us. Udah gede. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Kembali lagi ke laptop. Oke, untuk penokohan. Penokohan adalah penggambaran suatu tokoh baik dari segi fisik ya. Ada dari segi fisiknya tadi apa? Fisik untuk segi fisiknya. Ada gagah ya, fisiknya gagah, kemudian ada yang fisiknya yang kerdil gitu kan. Kalau cerita Putri Salju itu kan ada Putri Salju. Kerdil itu cebol. Putri Salju sama kurcaci ya, Us? Ya kurcaci. Kerdil itu. Kerdil itu kan namanya kan Putri Salju. Kenapa dia kok? Berarti kalau Putri Putri Salju atau Putri tidur ya? Putri tidur ya itu ya. Harusnya Kasih apel sama penyihir, Us, habis Iya. itu pingsan. Iya, itu termasuk cerita apa ya? Iya, dalam apa kategori apa? Jenis apa? Cerita apa ya? Dongeng. 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 Putri Salju, Putri Tidur itu ya teman-teman ya. Oke, untuk penokohan ini dari segi fisiknya. Di fisik kita itu ada yang gagah ya. Kemudian wataknya itu juga ada yang bijaksana, tanggung jawab, seperti itu ya teman-teman ya, jujur, baik hati, sopan santun, tingkah lakunya, gitu ya teman-teman. Sombong, gitu ya Mas Rizky. Oke, dari penokohan ini ada yang ditanyakan atau ada yang masih belum paham? Enggak ya, sudah paham Mas Syam? Ya, yang lainnya. Yang lainnya ini, mana suaranya nih? Kok anak-anak itu saja ya? Mbak Au, mana suaranya? Ayo. Sudah paham Mbak Au? Mas Atar? Mas Atar, sudah paham? Ayo. Mbak Au, Mas Atar, dinyalakan kameranya. Ayo, apa itu ya? Kok gelap ini? Ayo. Udah nyalakan kamera, gelap. Kok gelap ya? Dilut. Mas Atar, dinyalakan kameranya Mas Atar. Bentar kok, bentar. Ayo siapa ini ya yang nggak nyalakan kamera ya? Saya cek ini satu-satu. Mana suaranya? Mbak Nabila, ayo. Mbak Janita, Mas Fauzan. Aku nyalain kamera loh, udah kelihatan dah. Oke. Siapa yang belum menyalakan kameranya? Yuk dinyalakan ya teman-teman. Oke. Dari sini tadi, dari penokohan sama tokoh, tema dari awal tadi ya, tema. Kemudian tokoh dan penokohan. Ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung? Enggak. Ya, Mas Akmal sudah paham ya Mas Akmal ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, dilanjutkan lagi kalau gitu. Yang keempat, latar. Bagian dan cerita yang menggambarkan tempat, waktu dan suasana sebuah kejadian. Suasana dari sebuah kejadian dalam cerita. Contohnya latar 12.00 suasananya cerah. Pagi cerah gitu ya Mas ya. Ada kecelakaan. Sebuah kejadian kecelakaan. Dan dalam sebuah cerita itu pasti ada latarnya, ada latar atau tempat, bagian dari sebuah cerita menggambarkan tempatnya pastinya ya teman-teman. Contohnya kalau cerita di Kancil dan Buaya itu latarnya di mana tempatnya? Latar tempatnya? Di hutan. Di hutan ya, pastinya di hutan dan cerita hewan ya teman-teman ya. Terus waktunya ketika Kancil dan Buaya itu di siang hari atau di pagi hari, waktunya itu Pagi hari.
Pagi hari. Di pagi hari ngapain ya? Si kancil itu waktu mau menyeberang ya, mau menyeberang sungai. Jalan-jalan. Waktu Jalan jam terus. 11 malam. Ngapain jam 12 malam, Mas Aga? Mas Aga kan ngapain jam 12 malam? Kejadiannya adalah beberapa sedang tidur di malam hari. Peraga sama satpam. Ngeronda, oh ya, Mas Aga ngeronda sama satpamnya ya, jam 12 malam ya. Saya tidak mau berada. Oke. Pernah. Oke, dilanjutkan. Latar. Yang ronda sampai Oke. itu sudah jam 4 subuh sudah. Dia beri cerita yang menggambarkan tempat, waktu, dan suasana Dalam sebuah cerita. Oke, yang menggambarkan bagian dari cerita yang menggambarkan tempat, waktu, dan suasana dari sebuah kejadian dalam sebuah cerita. Contohnya dalam cerita kecil dan buaya. Tempatnya itu, latar tempatnya itu ada di hutan. Kemudian waktu di hutan sama sungai itu mau menyeberang sungai ya. Terus waktunya, ketika kecil ingin menyeberang sungai itu di pagi hari atau di siang hari gitu. Waktu siang hari, waktu atau ada waktu menunjukkan jam bisa. Terus suasananya, latar suasananya itu menyenangkan atau tidak, tuh ya teman-teman ya. Tapi pas kemudian bermain sepak bola bersama teman. Bermain sepak bola bersama teman. Di mana Mas Aga? Di Mitra Mitra. Surabaya. Aku ketemu di mana? Iya. Oke, dari teman-teman dari unsur intrinsik yang latar ini ada yang ditanyakan tentang latar dalam cerita ini. Ada yang ditanyakan, ada yang belum paham. Membuat tempat, Sudah waktu, paham ya? suasana, dan kejadian. latar adalah bagian dari cerita yang menggambarkan tempat, waktu, dan suasana dari Tempatnya ada di rumah saya. Waktunya jam 10 suasana. Suasananya mendung. Dari hujan petir, mati lampu. Di rumahnya masih mati lampu. Jaring. Ya udah, pas kemarin jam setengah 9 udah bisa tidur, Nggak bisa tidur. Tempatnya itu di sini. Tempatnya di rumah saya. Waktunya 10.09. Suasana petang. Kejadian aku sedang jaring. Panas, mendung. Oke, sekarang kita kembali ke laptop ya teman-teman ya. Nanti ya kita tentukan dalam cerita kita bahas bersama. Oke, selanjutnya adalah kelima, alur. Alur adalah urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Di pelajaran bahasa Jawa kemarin kan kalian juga membahas unsur intrinsik ya, jenis-jenis alur juga. Ada yang alur maju, nah Alur maju berarti aku harus maju. kemudian alur campuran. Diingat, alur adalah urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita ya teman-teman. Nah, alur maju itu seperti apa? Ayo, alur maju. Ayo, alur maju. Kemarin alur maju itu yang bagaimana? Ayo Mas Hisyam, alur maju itu seperti apa Mas Hisyam? Aku yang bingung alur Orang maju. Kata. Mas Atar. Ayo Mas Atar, jawab Ustazah Mas Atar. Alur maju itu yang bagaimana Mas Atar? orang yang maju ke depan. Loh, ayo. Alur maju itu orang yang maju ke depan loh. Alur maju itu orang yang maju. Alur mundur itu orang yang mundur. Terjadi dan akan terjadi. Alur campuran itu orang yang maju mundur. Belum terjadi. Terjadi atau terjadi. Yuk dijawab yang benar. Alur maju itu yang seperti apa? Tahu.
Alur maju itu yang menceritakan kejadian yang akan datang gitu ya teman-teman. Oke, dijelaskan sama Ustazah ya. Pengertian dari alur. Jenis-jenis alur. Yang pertama diperhatikan. Iya, yang pertama Waktu kita kecil diperhatikan. sampai besar ya, Ustazah. Alur maju, diingat. Sebuah cerita dikisahkan dari awal hingga ke akhir cerita. Yang dikisahkan dari awal hingga akhir cerita itu alur maju, ya teman-teman. Contohnya cerita seorang anak yang dimulai dari kecil. Yang cerita yang dimulai dari kecil hingga dewasa. Berarti itu kan maju ya. Itu. Kalau alur mundur itu kebalikan dari alur maju ya teman-teman ya. Yang sebuah cerita yang dikisahkan dari akhir cerita menuju kilas balik ke bagian awal cerita. Ya, cerita masa lalu, menceritakan masa lalunya itu. Nah, contohnya cerita seorang kakek tua yang menjadi gelandangan. Kemudian dia bercerita tentang masa mudanya. Kenapa kok bisa menjadi gelandangan? Seperti itu. Jadinya kan alurnya itu kan mundur ya teman-teman ya. Kenapa kok bisa menjadi gelandangan? Dulunya itu seperti apa? Dulunya itu bagaimana? Itu. Atau bisa contoh ceritanya itu ketika kalian sekarang menjadi dewasa, ibu kalian menceritakan dulu kecilnya itu seperti apa. Misalnya Mas Yusuf, kecilnya ngompol. Nah, dewasa, ya, bundanya Mas Yusuf bercerita kalau waktu dewasa itu Mas Yusuf itu pinter, ya, pinter, suka belajar, sholat 5 waktu. alur maju itu berarti Kemudian masa depan ya. iya, untuk masa depannya, ya, ke masa depannya. Untuk kalau alur mundur itu menceritakan kejadian yang sudah Itu kita masa lewati. lalu. Iya, Kalau cerita. alur campuran itu masa sekarang. Terus masa sekarang saja? Enggak lah, oke. Dari alur maju dan alur mundur ini sudah paham belum kalian untuk alur maju dan alur mundurnya? Mas Rafa, bagaimana Mas Rafa? Sudah paham. Yang lainnya yang nggak paham siapa? Ayo silakan bertanya. Mas Bintang. Paham adalah bobo yang tidak ada Mas Bintang, untuk alur maju dan alur mundur ini sudah paham Mas Bintang? Belum, Apanya yang kurang 1 menit? Masih panjang zoomnya, masih sampai jam 11.15 loh ya. katanya cuma 1,5 jam. Katanya nggak sampai jam 11. Katanya nggak sampai jam 11. Ayo diperhatikan dulu. Zoomnya panjang ini ya. Nggak sampai 11. Cuma Iya, nggak sampai jam 11. Ini masih jam 10.14. Ini masih jam 10.14 ya teman-teman ya. Diperhatikan depannya. Alur maju itu menceritakan yang akan terjadi. Menceritakan terjadi. Terus yang alur mundur itu menceritakan. Alur maju itu menceritakan yang dikisahkan dari awal ya. Cerita yang kalian waktu di masa kecil, berarti masa kecil kalian hingga dewasa atau hari ini gitu, ke cerita hari ini ke nanti gitu. Atau tadi pagi itu ngapain ya? Cerita di pagi hari sampai sekarang pada saat ini. Berarti itu alur maju. Kalau alur mundur kalian menceritakan hari ini ke hari kemarin. Itu mundur berarti alurnya. Oke, kalau alur campuran, sebuah cerita dikisahkan mulai dari puncak masalah, lalu dilanjutkan mengisahkan tahap awal masalah, dan kembali lagi ke tahap puncak masalah hingga penyelesaian masalah. Maksudnya apa sih Ustazah? Maksudnya itu alurnya ada yang maju, ada yang mundur, ada yang maju juga, ada yang maju-maju, ada yang mundur-mundur. Ini maksudnya kalau alur campuran itu kan gabungan dari alur maju dan alur mundur ya Mas Rizky ya. Contohnya itu. Mas Rizky ya? Mas Yusuf. Oke, Mas Rizky dan Mas Yusuf. Oke, diperhatikan ya.
Mas Hanif juga tanya, alur campuran itu apa sih? Ustazah, kok tadi kok bilang Yusufnya kok sama Mas Yusuf? Ya, Mas Rizky sama Mas Yusuf, Mas Hanif, bingung ya maksud dari alur campuran ini ya? Aku nggak tanya, Ya, iya. Bingung. Oke, kalau bingung diperhatikan ya, Mas. Oke, Aku kalau nggak alur tanya, Us. Oh iya, diperhatikan Mas Rizky. Oke, alur campuran. Alur campuran merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Ceritanya itu yang ada cerita gitu ya. Contohnya, Seorang ayah dipisahkan telah kehilangan seorang pekerjaan. ayah dipisahkan telah kehilangan pekerjaannya. Ya. Lalu dia menceritakan awal mula kenapa ia bisa. Berarti itu kan maju ya alurnya. Awal mula kenapa bisa kehilangan pekerjaannya. Sudah apa itu pertama mengisahkan kehilangan pekerjaan. Aduh, pekerjaanku hilang. Kemudian bercerita, oh iya apa? Bercerita kepada anaknya kalau tentang pekerjaannya tadi, kehilangan pekerjaannya. Setelah itu dia menceritakan kegiatannya. Nah, itu kan alurnya alur maju, mundur, maju lagi. Itu. Oke, Terusnya. Apa Mas Yusuf? Maju mundur gitu. Ya, maju mundur. Ganteng. Cantik. Siapa tadi yang maju mundur? Maju mundur kan. Hari ini lagi cerita. Saya kayaknya hari ini lagi ceria banget ya. Iya, Ustazah. Alhamdulillah Ustazah lagi ceria Alur banget. mundurku Terus ceria terus dong. Iya, kok tahu ya siapa tadi yang ngomong? Saya. Alur mundurku itu apa? Gembul enak. Sekarang apa? Alur majunya kayak gini itu kurus sekarang. Oh, kenapa kok bisa kurus Mas Aga? Kepikiran apa? Nggak Pikirin tahu. apa Aku Mas makan Aga? banyak padahal. Ya sudah semangat untuk gembul lagi ya Mas Aga ya. Oke, yang lainnya dari jenis alur-alur ini ada yang masih bingung? Saya yang masih bingung. Siapa yang masih bingung? Kalau Silakan, alur raise hand. campuran contohnya seorang ayah dikisahkan telah kehilangan pekerjaan lalu dia menceritakan awal mula mengapa ia bisa kehilangan Bukan pekerjaan. mundur Jadi ya. orang ayah, nah itu waktu itu dia itu apa masih di alur maju. Pas udah ada lalu dia menceritakan awal mula, nah itu alur mundur. Nah, terus setelah itu dia itu langsung masuk ke alur maju lagi. Benar, pinter dari Mas. akhir berarti ceritanya itu kayak di yang end ternyata pas habis itu dibalik lagi ke semula gitu terus. Di end maksudnya? Di end. Kayak ceritanya itu kayak udah ya, terus dibalikin lagi kayak ke episode 1 gitu terus. Enggak, ada episodenya, cerita yang enggak ada episode. Kalau cerita rakyat itu kan ya ketika kita apa diceritakan misalnya seperti pada suatu hari si ayah kehilangan, didengarkan ya. Pada suatu hari ayah kehilangan pekerjaan, kemudian ayah bercerita kepada anaknya, mengapa kok dia bisa kehilangan pekerjaannya? Biasanya itu apa? Pekerjaannya itu gara-gara apa? Ayah telah melakukan ini, ayah telah melakukan kesalahan ini. Berarti dia kan menceritakan kejadiannya sudah terjadi ya teman-temannya di masa lalu. Apa yang ayah mencuri sepatu Pak Bos. Oh, jangan mencuri. Aduh, ya nggak apa-apa sih kalau cerita kan ya, jangan sampai ya teman-teman ya. Oke, seperti itu kemudian nah ya setelah tadi sudah menceritakan panjang lebar sebab akibat dari kehilangan pekerjaannya, kemudian ayah cerita ya sudah hari ini ayah sudah apa itu ayah sudah legowo, sudah menerima untuk kehilangan pekerjaannya, lebih baik ayah mencari pekerjaan lain untuk menghidupi kalian semuanya. Nah, itu merupakan kan alur maju mundur gitu kan ya. Yang seperti diceritakan tadi sama Mas Aga. Kalau alur maju itu maju, Kalau mundur maju. itu mundur. Tuh. Itu maju lagi, mundur lagi. Bukan jalan maju, bukan jalan mundur gitu ya. Bukan jalan-jalan loh ya teman-teman ya. Nah, baik dari sini. Kita lanjutkan ya, sudah paham? Oke, selanjutnya Ustazah lanjutkan. Sudut pandang.
Sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan posisi pengarang dalam cerita. Nah, di dalam sebuah cerita itu, Orang pertama sebagai pelaku utama, orang pertama Hmm. sebagai pelaku sampingan, orang ketiga sebagai serba tahu. Ini Usket apa ketutupan C tadi? Yang orang ketiga sebagai serba tahu, orang ketiga sebagai pengamat. Oke, Ustazah lanjutkan. Oke. Orang pertama sebagai pelaku utama. Belum selesai. Nanti akan disampaikan dikirim Ustazah ke ke grup ya. Oke, orang pertama sebagai pelaku utama, maksudnya sudut pandang ini memakai kata ganti. Di dalam sebuah cerita kan ada aku, saya. Nah, itu merupakan sudut pandang pelaku utama. Aku adalah seorang kamu, saya aja yang kedua. Iya. Hah? Itu sudut pandang orang pertama, pelaku utamanya aku. Aku adalah seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga sederhana. Pekerjaan ayahku seorang karyawan swasta dan ibuku sebagai seorang ibu rumah tangga. Orang kapiten. Orang kapiten. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk orang pertama sebagai pelaku utama, biasanya itu kata gantinya menggunakan kata aku atau saya. Nah, Tapi yang lebih sopan saya, iya Mas Rizky lebih sopan saya atau bisa kan ya menyesuaikan ya Mas Rizky ya. Saya kecil besar, habis itu kayak robot, Apanya? Apanya yang kayak robot? Oke, yang kedua adalah orang pertama sebagai pelaku sampingan ya teman-teman ya. Pengarang masih terlibat. Nah, diperhatikan. Pengarang itu masih terlibat dalam cerita, tapi hanya sebagai tokoh pendampingnya, tokoh pendamping. Nah, sudut pandang ini masih menggunakan kata aku atau saya. Sudut pandang aku atau saya sama ya teman-teman. Untuk orang pertama sebagai pelaku utama dan orang pertama sebagai pelaku sampingan itu masih menggunakan kata ganti aku atau saya. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga sebagai orang ketiga serba tahu. Nah, apa ini Ustazah? Orang menempatkan diri sebagai orang di luar cerita, tapi ia mengetahui segala hal yang Nah, ini maksudnya pengarang menempatkan diri sebagai orang yang di luar cerita, tapi ia mengetahui segala hal yang berkaitan kayak dengan Conan, Hah? orang Kayak apa? kayak Conan, makan tahu. Makan tahu, bukan makan tahu Mas Yusuf. Yang berkaitan dengan tokoh dalam cerita. Oke, nanti kalian akan mendapatkan pembelajaran ini. Habis serba itu ada makan, Serba orang makan. ketiga serba makan tahu. Serba makan tahu. Iya, Mas Rizky saja yang makan tahu ya. Oke. Nanti ini akan diperjelas atau diperdalam lagi di saat kalian akan masuk ke kelas 5 atau kelas 6 ya, teman-teman. Untuk sudut pandang ini, teman-teman. Ini Ustazah akan menjelaskan hanya sekilas-sekilas saja. Oke. Ustazah lanjutkan. Orang ketiga sebagai pengamat. Pengarang menempatkan diri sebagai orang di luar cerita, tapi pengarang hanya menceritakan isi cerita dari sisi seorang tokoh saja. Maksudnya itu si pengarang itu hanya menceritakan tokoh-tokohnya saja, sifatnya tokoh, ya, wataknya, ya, yang bijaksana seperti itu, yang sopan, yang santun, yang tidak sombong, itu. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah amanat. Amanat. Pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca. Amanat dapat disampaikan melalui tokoh cerita. Biasanya tokoh cerita itu kan ada yang suka mencuri. Berarti amanatnya apa? Kita tidak boleh mencuri. Gitu. Berarti dia itu antagonis ya orangnya. Iya, kalau pencuri itu antagonis pastinya jahat ya. Oke, dari protagonis. Antagonis, iya, antagonis, protagis, apa itu?
Tadi aku dengarnya kayak ateis gitu. Ateis. Tadi Portugal sekalian. Tadi unsur-unsur intrinsik dalam cerita tadi apa saja teman-teman? Ada yang masih ingat? Mas Nafis, unsur intrinsik dalam cerita apa Mas Nafis? Tema Mas Nafis, latar alur amanat. Mbak Farah, pinter. Tema, tokoh, penokohan, alur, alur kemudian latar, sudut pandang, kemudian amanat ya teman-teman. Oke. Nah, dalam sebuah cerita itu bukan pasti ada gambarnya ya, pasti kalau digambar itu pasti bagus ya teman-teman. Nah, sekarang kemarin juga sudah Ustazah bahas tentang montase. Montase ini kan bisa dijadikan untuk sebuah cerita ya teman-teman ya. Motor terbang, masih ingat aja. Motor terbang. Nah, montase itu kan karya tempel yang menggabungkan gambar ya, menggabungkan beberapa gambar dari beberapa sumber, kemudian ditempel yang membentuk suatu karya baru. Bahan-bahannya itu dari majalah, koran, komik, tripod, gambar. Nah, Montase adalah karya seni tempel yang menggabungkan montase itu juga karya seni tempel. Ini bisa dijadikan sebuah cerita ya teman-teman ya. Ini ada kayak gini. Jadi Yang suatu gambar hari ada info yang usia. ada matahari, ada dinosaurus di gunung. Seperti itu. Ada motor terbang. Terus Tapi itu mah warna-warnanya yang gambar ke satu itu kan ada UFO. Itu bisa nggak? Itu mau ngangkat gorilanya itu bisa tak us? Bisa, gorilanya diperkecil ya. Gorilanya itu diubah jadi kecil dulu ya. motor terbang di atas Monas. Iya, motor terbang di atas Monas. Terus ada dinosaurus makan sapi. Nah, itu. Dinosaurus makan apa itu? Makan sapi ya? Oke, ini nanti kalian ada tugas loh dari Ustazah. Tugasnya itu membuat montase loh ya. Montase yang membentuk, yang bertema tentang cerita rakyat. Bisa print out gambar ya. Berarti nunggu nanti malam atau besok. Itu dari kertas saja. Iya, dari kertas, dari gabungan yang ditempel-tempel. Kalian itu nanti, kalau membuat montase itu, kalian menentukan apa latarnya dulu, apa suasananya dulu. Misalnya kayak apa gunung, terus atau di pedesaan, atau di perumahan yang lain-lainnya itu kalian tentukan dulu. Kemudian kalian cari ada pesawat, ada matahari, ada kucing, ada apa saja itu kalian gunting kemudian ditempel gitu. Ditempel. Ini kucing. Terus batas pengirimannya sampai hari apa? Maksimal pekan depan. Nanti disampaikan sama Ustazah untuk tugas-tugasnya. Sekarang kalian buka buku paket 4D halaman 76. Sudah. Dibuka buku paket halaman 76 ya. Yang ikan dan burung itu ya, Ustazah? Iya, ikan dan burung. Kisah persahabatan ikan, mas dan burung. Silakan dibuka. Sudah dibuka semuanya? Sudah ya. Sekarang Ustazah kasih waktu 2 menit. Oke, diperhatikan. Sekarang kalian buka buku paket 7. Buku paket 4D halaman 76. Tak bawa. Durian, bukan bebek. Oke, sekarang Ustazah kasih waktu 2 menit untuk kalian membaca cerita persahabatan ikan mas dan burung. Halaman 76. Oke. Dibuka halaman 76. Kalian Dari halaman 74 Ustazah. ceritanya ini 74. Ya, 74. Ya. Kalian halaman 74, 76-nya itu. Ceritanya ini loh. Apa? Ya, Tiba-tiba aku kayak mikir ada gambarnya gitu.
74, halaman 74 ya. Oke, dibuka halaman 74, persahabatan ikan mas dan burung. Kalian? Oke, dalam waktu 2 menit silahkan dibaca untuk cerita persahabatan ikan mas dan burung. Silahkan dibaca dimulai dari sekarang 2 menit. Tak bawa buku, aku usah nggak baca. Udah. Aku belum. Karena tak bawa. Ustazah. Sudah ya? Sudah semua? Sudah dibaca semuanya? Belum, masih lama, masih banyak, Ustazah. Sudah, aku. Ya, sudah. Ibu. Sudah semuanya? Sudah dibaca? Sudah. Sekarang kalian buka halaman 76. Sekarang dibuka halaman 76. Sekarang dibuka halaman 76. Kita belajar bersama ya, kita kerjakan bersama ya untuk kegiatan 1 menjawab pertanyaan. Oke, sudah dibuka untuk halaman 76. Dikirim Wapri. Diperhatikan dulu, jangan tanya dikirim Wapri, ini dikerjakan dulu. Di ini tak apa namanya? Nggak cukup soalnya. Ya, boleh di buku tulis ya. Oke, Halaman teman-teman. 76 ya, Us. Sekarang kalian diperhatikan dulu. Kita kerjakan bersama-sama ya untuk kegiatan 1 menjawab pertanyaan di halaman 76 ini kita jawab bersama ya. Nomor 1. Iya, salah. Oke. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Kemukakanlah watak masing-masing tokoh. Nah, tokohnya ada siapa saja di dalam cerita? Burung dan ikan mas. Burung dan ikan mas. Burung berwatak? Burungnya berwatak apa? Kuning. Berwarna kuning. Wataknya kan tadi sudah dijelaskan. Kerja keras. Kerja keras. Burungnya itu wataknya aku tuh baik ya, suka menolong ya. Salah. Lo kemana? Ini dia. Kemudian kalau ikan, Besok saya mau bilang ikan naik ikan. Ikan, kalau ikan baik juga ya, sama ya teman-teman ya. Baik, suka menolong juga. Nah, berarti tokoh-tokoh dalam cerita tadi itu ada burung, ada ikan mas. Keduanya wataknya itu sama-sama baik dan suka menolong ya. Oke. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, berdasarkan cerita tersebut, apa kekurangan dan kelebihan dari burung dan ikan mas? Jelaskan dan tuliskan jawabanmu. Mana belum. Harus. Ayo, yang kedua ini siapa yang bisa jawab? Kekurangan dan kelebihan dari burung dan ikan mas. Kekurangannya dulu. Oke, Mas Vino bisa menjawab Mas Vino. Kekurangan dari burung apa Mas Vino? Nggak bisa masuk ke dalam air. Ya, Mas Vino apa Mas Vino? Dalam air ikan tidak bisa ke dalam. Iya. Kekurangan dari burung itu,
burung tidak bisa menyelam ke dalam air ya teman-teman ya, untuk mengambil cacing ya. Kemudian kalau kekurangan dari ikan Mas, Nggak bisa. nggak bisa terbang ya, nggak punya sayap, nggak bisa terbang untuk mengambil biji-bijian. Nah, kemudian kalau kelebihan dari ikan dan burung, ikan dulu, kelebihan dari ikan. Mas Bintang. Ya, ikan mempunyai sirip dan ekor untuk menyelam ya teman-teman, untuk berenang. Kemudian kelebihan dari burung mempunyai sayap untuk terbang. Oke, Ustazah lanjutkan ke nomor 3 ya teman-teman. Untuk yang nomor 3, perilaku apa yang patut kita contoh dari cerita tersebut? Nomor 1 apa, Us? Nomor 1 apa? Nomor 1 itu siapa saja tokoh dalam cerita. Kemudian kemukakan watak masing-masing tokoh dari burung. Yang pertama adalah burung. Kedua adalah ikan mas. Burung berwatak baik. Ikan mas juga sama berwatak baik. Keduanya sama-sama mempunyai watak baik dan saling menolong. Ya, dalam cerita tersebut. Tadi Mbak Raya tadi yang tanya. Tulis nggak apa-apa, Us. Nggak apa-apa, boleh. Oke, Ustazah lanjutkan di nomor 3 ya. Nomor 2 sudah selesai, sekarang nomor 3. Iya, Mas Yusuf silakan menjawab. Perilaku apa saja yang patut kita contoh dari cerita tersebut, Mas Yusuf silakan dijawab. Saling baik, saling menolong, saling tolong menolong ya. Saling bekerja sama, saling membantu ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang nomor 4. Apakah cerita tersebut sudah sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Ayo, sila kedua Pancasila berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo yang benar. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil. Nah, kemanusiaan yang adil beradab. Nah, yang dari cerita tadi, apakah sudah sesuai dengan pengamalan sila kedua? Ayo. Tadi yang nomor 2 tadi aku. Ayo, apa ini? Putus, Us. Putus-putus ya teman-teman. Halo, cek. Suaranya sedang enggak, tapi kayak ada suara yang putus-putus gitu, Us. Sekarang sudah jelas. Sekarang sudah jelas suara Ustazah teman-teman. Sudah. Oke, yang nomor 4 tadi, apakah sudah sesuai dengan sila kedua Pancasila, Mbak Syifa? Sudah, kenapa? Tolong dijelaskan. Kenapa sudah sesuai itu dalam hal apa? Saling tolong menolong, saling bekerja sama untuk mendapatkan itu ya yang diinginkan ya. Si burung pengen cacing. Nomor 4. Kemudian kalau ikannya itu pengen biji-bijian tapi tidak bisa ngambil. Nah, bantulah sama burung. Kemudian si burung itu pengen cacing yang ada di dalam air. Terus dibantu sama ikan untuk mengambilkan. Jadi saling menolong, saling tolong menolong, teman-teman. Cacing apa kok di dalam air? Cacing air? Cacing apa? Air itu cacing. Cacing yang ada. Iya, cacing kan ada di dalam air. Di mana? Larva air, Us, larva air. Iya, larva air. Banyak 2. Yang nomor 2 tadi. Siapa yang sudah menulis nomor 2? Ayo. Aku.
Ayo silakan dibaca nomor 2 jawabannya. Kekurangan boron tidak bisa berenang. Kekurangan tidak bisa nyelam ke air. Ikan tidak bisa terbang dan tidak punya sayap. Oke, ikan kekurangan dari ikan tidak punya sayap untuk terbang. Kemudian kekurangan dari ikan tidak punya kok kebalik ya? Kekurangan ya, sampai kebalik Ustazah ini. Kekurangan ikan tidak punya sayap untuk terbang ya. Akhirnya tidak bisa mengambil biji-bijian yang ada di atas kaki pohon. Kemudian kekurangan dari burung tidak punya sirip dan tidak punya ekor. Oke, yang nomor 4. Yang nomor 4 yang sudah menjawab nomor 4 silakan dibacakan. Mas Rafa, silakan dibacakan yang nomor 4. Karena kita saling menolong dan bekerja sama. Iya, kita saling menolong dan bekerja sama. Sudah sesuai ya. Kemudian sekarang yang nomor 5. Yang nomor 5 yuk dijawab yuk. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak saling menolong dan tidak saling menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain? Akibatnya apa? Kita tidak saling menghargai. Menjadi pertengkaran. Iya, menjadikan pertengkaran. Karena apa? Saling ejek-ejekan, ejek-ejek kekurangan teman-temannya ya. Kamu lo nggak bisa ini, kamu nggak bisa itu. Terus si yang anak satunya itu sampai sakit hati, kemudian timbullah pertengkaran. Nah, begitu. Tadi apa, Apa Mas Haikal? Nomor 4. apa, Nomor apa? Ya nomor 4. tisu. Yang nomor 4 dibaca baik-baik soalnya, dipahami. Apakah cerita tersebut Jawabannya sesuai dengan pengenalan? Karena suka saling menolong dan bekerja sama. Oh, itu Mas Hafiz. Benar itu. Di dalam cerita tadi kan, si burung menolong ikan, kemudian ikan menolong burung. Jadi kan saling tolong-menolong dan saling bekerja sama untuk mendapatkan makanan yang diinginkan. Mas Haikal. Yang lainnya? Oke, sudah? Nah. Oke. Yang nomor 5 sudah selesai juga. Mengapa? Apa yang akan terjadi? Menjadi pertengkaran. Makanya kita harus saling menghargai ya teman-teman ya. Memutus tali persahabatan karena saling ejek-ejekan tadi ya teman-teman ya. Kita harus saling menghargai kelebihan dan kekurangan Allah ya. Tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Ingat, kesempurnaan hanya milik Allah. Manusia itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, dan kekurangan dari kelebihan dan kekurangan si ikan dan burung itu kan sudah saling dilengkapi keduanya ya, saling melengkapi. Yang ini kurang ini, yang ikan tidak mempunyai kekurangan, tidak mempunyai sayap, sedangkan yang burung tidak mempunyai sirip dan tidak mempunyai sirip dan ekor. Akhirnya tidak pernah nggak bisa ngambil ikan cacing yang ada di dalam air tadi. Begitu. Kita harus menghargai ya teman-teman, menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain agar tidak timbul perpecahan atau tidak timbul ejekan, perkelahian gitu. Dari sini selesai semuanya. Sudah selesai menulis semuanya? Sudah. Oke, sekarang tugasnya diperhatikan teman-teman. Diperhatikan ke layar ya. Untuk tugasnya. Mengerjakan latihan soal buku paket kegiatan 1 halaman 104.
Loh, kok halaman 102, teman-teman. Yang montase itu kirim maksimalnya kapan? Pekan depan. Maksimal. Oke, diperhatikan ya. Diperhatikan tugasnya. Tugas yang pertama, mengerjakan latihan soal buku paket 4D, kegiatan 1 halaman 102. Yang ini loh teman-teman ya, yang gambar, Masya Allah. 76, Ustazah. Ya nanti difoto ke Ustazah. Yang ini ya, Us. Berarti 76 sama 100 berapa terus? Oke, silakan dilihat. Ini ya, 102 ya teman-teman ya. Yang gambar ini ya. Oke, buku 4D halaman 102. Yang ini, kalian tentukan. Nah, kalian di situ tugasnya menentukan unsur intrinsik ya teman-teman ya. Ada amanat, ada judul, ada tokoh, ada alur cerita, ada sifat tokohnya, ada latar, ada temanya juga ya teman-teman. Ini pembuatan di dan perajin emas. Ini gimana ceritanya, Om? Apa? Nggak ada ceritanya. Cerita rakyat, kalian harus harus kreatif ya, harus mikir ya, harus kreatif. Mau buat cerita apa ya dari karya montase ini nanti gitu. Semuanya studi sendiri di sekolah. Apa? Dari di rumah nggak ke sekolah. Iya, hari ini karena ada ANBK anak kelas 5. Ya, jadi guru-gurunya itu WFH mengajar di rumah. Tuh. Biar nggak ada kerumunan di sekolah ya teman-teman. Karena anak-anak kelas 5 kakak kelas kalian itu ada ujian ANBK ya. Biar tidak timbul kerumunan juga ya. Oke, dari tugas-tugasnya ini ada yang ditanyakan. Ayo, tugas membuat karya seni montase ini nggak ada yang mau tanya. Ini tugasnya bagaimana Ustazah gitu, nggak ada. Us, maksudnya ini membuat kejelasan itu semuanya Us. Nah, ini maksudnya membuat itu ada kegiatan. Ya, membuat karya seni montase, membuat gambar kayak gini loh teman-teman. Bentar. Nah, membuat kayak gini, misalnya kayak gambar ini loh. Gimana? Nah, membuat kayak gini, yang ditempel-tempel ini loh. Yang ini kan akan membuat sebuah cerita kan, cerita rakyat. Ya. Cerita rakyat yang dijelaskan Ustazah kemarin ada apa saja? Ada cerita fabel, ada cerita sage, Roro Jonggrang gitu kan. Jadi kalian itu harus menentukan medianya terlebih dahulu untuk membuat montase. Iya, Latihan soal Us. Ini untuk latihan soal buku paket 4D kegiatan 1 halaman 102. Kalian harus membaca ceritanya dulu. Cerita pembuat kendil dan perajin emas. Nah, ceritanya itu. Ceritanya itu di halaman 96. Dibaca. Diganti aja Us. Ceritanya itu ada di halaman 96. Nah, dikasih tambahan ya sama Ustazah. Cerita pembuatan kendil, cerita pembuat kendil ya, kendil sampai. Kendil, pembuat kendil. Iya, kendil dan perajin emas ada di halaman 96. Aduh siapa ini? Us. Bisa Iya. diganti nggak Us? Tugasnya bisa diganti. Kelas yang ini tadi baru selesai aku. Iya.
Nah, diperhatikan ya tugasnya. Oke, mengerjakan latihan soal buku paket 4D kegiatan 1 halaman 102. Cerita pembuat kendil dan perajin emas ada di halaman 96. Kalian harus membaca ceritanya dulu ya untuk mengerjakan yang soal di halaman 102 itu kalian harus membaca ceritanya. Membaca ceritanya itu ada di halaman 96. Oke. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua adalah membuat karya seni montase. Karya seni montase itu kalian harus menentukan medianya dulu ya. Media yang akan kalian buat itu, cerita yang akan kalian buat itu apa dulu. Ya, jadi mau buat cerita, misalnya kayak cerita Roro Jonggrang itu. Kalian kan harus menentukan medianya di mana, kayak di gunung atau di sawah gitu kan. Kemudian ditempel-tempelin. Ada Roro Jonggrangnya, ada si Roro Jonggrang, ada si Bandung Bondowoso, ada kucingnya nggak apa-apa. Ada kucing, ada sapi. Tuh, kan akan membuat sebuah cerita rakyat. Jadi kalian harus kreatif. Ada zombie Jangan dikasih zombie atau gorila ya. Jangan aneh-aneh ya teman-teman ya. Kalian harus membuat cerita rakyat. Nanti kalau Ustazah mau tanya, ini ceritanya bagaimana Mas? Gitu. Mbak, ini ceritanya bagaimana? Tolong diceritakan. Maksudnya dari karya montasenya itu apa? Kalau nanti akan Ustazah tanyain. Ini ceritanya bagaimana, seperti apa? Gitu. Iya. Orang bunuh diri. Jangan orang bunuh diri. Ayo cerita rakyat yang bagus ya, teman-teman. Dari sini. Itu bagus dan menarik. Mas Rizky. Gemes deh. Menarik perhatian orang lain. Iya, menarik perhatian orang lain. Oke, teman-teman, dari pembelajaran ini tadi kita telah belajar apa saja sih? Kita sudah belajar apa saja hari ini? Belajar untuk membaca. Unsur instruksi dalam cerita. Unsur instruksi dalam cerita itu apa saja? Unsur instruksi dalam cerita apa saja? Kapan jadi selesai? Habis ini selesai. Ya, ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, ada amanat. Oke. Kemudian kita sudah belajar apa? Karya seni apa? Ayo cek. Karya seni montase itu ya. Karya seni montase itu kan karya seni tempel yang berasal dari gabungan beberapa gambar ya teman-teman ya. Itu yang akan membentuk suatu karya seni baru. Nah, dari sini ada yang ditanyakan untuk tugas-tugasnya atau tentang materinya, ada yang belum paham? Boleh bertanya. Silakan, diizinkan sama Ustazah loh ini. Capek. Ngomong capek. Tinggal 14. Iya, habis ini selesai sambil dices Mas ya. Jangan lupa untuk jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya teman-teman untuk hari ini. Oke. Gak ada yang tanya, ini sudah paham semuanya. Sampai jam berapa? Mau tanya Jam 1 sudah selesai. Iya, Mas Rizky. Ngumpulin tugas temanya jam berapa? Oke, untuk tugas yang di buku paket itu maksimal jam 1. Kemudian untuk yang montase, karya montase itu 1 pekan, berarti pekan depan. Susah itu, Itu susah. Nah, iya pekan depan. Untuk yang montase itu pekan depan. Untuk yang di buku paket. Enggak, buku paketnya itu jam 1. Tadi sudah disampaikan Ustazah. Tadi kan sudah sama Ustazah. Sudah dijelaskan juga sama Ustazah tema, kemudian tokoh, sifat tokoh, amanatnya. Gitu kan?
Latarnya. Iya, Mas Bintang. Montasinya dibuat buku, tak? Montasinya dibuat buku. Enggak. Montasenya cuma di lembaran kayak di buku gambar, ya. Kemudian ditempel-tempelin dari gabungan dari gambar-gambar Berapa lembar? tadi. Satu lembar Berapa saja. halaman? Satu lembar saja. A3. Satu lembar gini saja ya, A3 gitu. Betul. Baik, sudah paham. Semuanya ada pertanyaan lagi? Sudah ya. Nanti kalau masih ada yang belum jelas bisa tanya ke Ustazah nggih. Karena ini sudah menunjukkan pukul 10 lebih 31. Masya Allah. Kita Zoom berapa jam ini? Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya teman-teman. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita selesai, kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Ya. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah.